Terbukti si Bushro Mukhodas yang mengkritik Jokowi adalah pembela keluarga cendana. Maret 2021, Presiden Jokowi mempercayakan pengelolaan 19.000 hektar lahan di Sumatera Selatan untuk dikelola oleh PP Muhammadiyah, yang mana lahan itu merupakan bagian dari proyek tanah objek performa agraria atau TORA. Lantas kedepannya tanah tersebut mau diapakan? Lahan ini nantinya akan dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pengelolaan sampah mandiri, pengembangan peternakan, dan pengembangan hidroponik berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan ikhtiar membantu visi Muba Maju Berjaya, kata Sekjen PP Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala. Kalau diperhatikan, tujuan Jokowi memberikan pengelolaan lahan kepada PP Pemuda Muhammadiyah itu sangat baik, yakni supaya mereka bisa mandiri dan membuka lapangan kerja baru, serta memberdayakan masyarakat lewat tangan-tangan para pemuda itu. Karena daripada lahan itu nganggur alias tidak produktif, mending diolah untuk pertanian. Hanya saja masih ada juga yang nyinyir rencana Presiden tersebut, yakni mantan Ketua KPK Bushro Mukhodas. Tanpa bukti yang jelas, ia menuding pemberian izin pengelolaan lahan kepada PP Muhammadiyah itu politis. Jangan dikira di balik 19.000 hektar tanah dari Presiden untuk Pemuda Muhammadiyah Pusat nggak ada makna politiknya sama sekali. Apa maknanya kecuali makna-makna politik yang sangat pragmatis. Demikian kata Bushro Mukhodas tanpa bersalah. Pertanyaannya, mau politis bagaimana? Pada Pilpres 2024 mendatang, Jokowi kan tidak bisa nyalon lagi. Lagian juga kalau dia mau politis, mending ngambil langkah yang pengaruhnya lebih besar, yaitu membatalkan pembubaran FPI dan memberikan pengelolaan itu kepada Rizik dan para pengikutnya. Pasti pasukan kadrun akan gembira luar biasa diberi lahan untuk dikelola. Karena jangankan dikasih lahan, diberi nasi bungkus yang lauknya cuma telur dan jengkol saja, mereka sudah bahagia luar biasa. Dengan begitu minimal ada 7 juta kadrun yang berubah haluan menjadi pendukung Jokowi. Apalagi kalau Rizik diberi gerasi oleh Presiden, bisa-bisa yang diangkat menjadi imam besar adalah Jokowi, bukan Rizik lagi. Sementara ex-Bang Thoyib itu diangkat jadi imam kecil saja. Jadi artinya apa? Terlalu kecil kalau PP Muhammadiyah itu dijadikan alat politik oleh Jokowi. Karena basis massa mereka tidak seberapa. Nggak sebanyak PA212 atau kelompok radikal lainnya. Yang jadi pertanyaan ketika Zulkifli Hasan memberikan lahan seluas 25 kali lipat luas DKI Jakarta kepada bos perusahaan kelapa sawit saat menjadi Menteri Kehutanan, apakah Bushro Mukhodas juga nyinyirin besan Amin Rais itu? Kan tidak sama sekali, Ferguson. Jadi yang politis itu sebenarnya bukan Jokowi, tetapi Bushro Mukhodas itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa tujuan kenapa ia menyerang presiden itu. Yang pertama, menaikkan posisi tawar supaya dikasih menteri. Secara isu reshuffle kabinet kan lagi mencuat. Yang kedua, dia mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2024 mendatang. Untuk itu menjelang ke situs harus punya panggung untuk menciptakan panggung terlebih dahulu dengan cara menyerang RI1 tanpa bukti itu. Ketiga, mau menjatuhkan pemerintah pasca Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusik keluarga cendana yang selama ini telah nyaman memanfaatkan aset negara. Pertanyaannya, kenapa yang ketiga ini bisa terjadi? Karena ia merupakan pembela salah satu anak Soeharto, yakni Bambang Trihatmojo. Sebagaimana kita ketahui bahwa putra ketiga penguasa Orde Baru itu dikenal kontroversi di segi bisnis. Usahanya bisa maju disebut-sebut karena jasa bapaknya yang pernah menjadi presiden dulu. Tahun 98 yang merupakan tahun yang sulit bagi Indonesia karena mengalami krisis moneter, kekayaannya saja dilaporkan mencapai 3,5 miliar dolar Amerika. Nah, tahun 2020 lalu Menkeu Sri Mulyani mencekal Bambang ini untuk tidak kepergian ke luar negeri lantaran masih punya utang sama negara yang harus dibayarkan. Artinya saudara kandung Tommy Soeharto itu punya kewajiban kepada negara yang belum diselesaikan. Itu saja. Tetapi lucunya bukan membayar kewajiban itu, Bambang malah tidak terima dicekal dan mengajukan gugatan ke PT UN. Dan yang jadi pembelanya adalah Bushro Mukhodas ini. Tapi kabar baiknya, meskipun gugatan itu dibantu oleh ex-ketua KPK, hasilnya ditolak oleh majelis hakim. Jadi sudah nampakkan keterkaitannya.
Kalau Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad disebut sebagai pelindung keluarga Cikias, maka si Bushro Mukutes ini tak berlebihan kalau disebut sebagai pelindung keluarga Cendana. Pertanyaannya, apakah orang ini memang sengaja dititipkan oleh keluarga Cendana untuk bercokol di lembaga anti rasuah itu? Ini yang perlu ditelusuri. Demikian artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Ferry Padeli. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi,